Selamat pagi anak-anak IPK yang terkasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka firman Tuhan dari Matius 20 ayat 15. Kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita baca Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa ada para pekerja di kebun anggur yang dijanjikan upah 1 dinar per hari oleh sang pemilik kebun. Namun, ada pekerja yang masuknya pagi, siang, dan sore, dan setiap mereka mendapatkan upah yang sama. Tapi ternyata hal ini membuat para pekerja yang lebih lama protes. Mereka merasa tuannya tidak adil dan menganggap bahwa tuannya tidak memperhitungkan lama dan prestasi kerja dari para pekerja itu. Tahukah kalian apa jawaban tuannya? Tuannya berkata bahwa, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Jadi anak-anakku, kesepakatan itulah yang mengikat. Bahkan lebih lanjut sang tuan mengatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Anak-anak, firman Tuhan ini berbicara tentang Allah yang murah hati. Ia memberi tanpa memperhitungkan nilai pengorbanan atau kerugian yang ditimbulkan atas pemberiannya. Ada beberapa yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Pertama, kemurahan hati Allah tidak bergantung pada kita yang menerima, melainkan pada pribadi Allah sendiri. Seorang pekerja tidak bisa mengatakan, tuanku pelit, bila tuannya hanya memberikan uang 1 juta rupiah, bukan? Karena bagaimanapun juga, uang itu adalah milik tuannya yang diberikan kepada pekerjanya. Demikian kita tidak dapat mengatakan Allah itu jahat, pelit, tidak adil, bila kita merasa bahwa Allah hanya memberi sedikit buat kita. Allah tentu memiliki alasan dan rencana mengapa Ia hanya memberikan kita sejumlah yang kita miliki saat ini. Bisa saja bukan Allah tidak memberikan gadget keluaran terbaru, karena kalau kita punya gadget tersebut, kita akan fokus pada gadget itu dan lupa akan hal-hal di sekitar kita. Misalnya lupa untuk menghabiskan waktu dengan keluarga kita, lupa mengerjakan PR, atau bahkan melupakan waktu untuk Allah. Anak-anak, kemurahan hati Allah tidak bergantung pada pendapat kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang menerima segala sesuatu dari Allah. Bukankah ada banyak kemurahan hati Allah bagi kita? Seperti udara yang bersih, tubuh yang kuat, pakaian, makanan, keluarga, pendidikan, air bersih, akses internet, dan masih banyak lagi. Malah ketika kita sadar bahwa Allah sudah menganugerahkan banyak hal dalam hidup kita, seharusnya kita menyadari betapa Allah kita itu sungguh Allah yang murah hati. Yang kedua, Allah yang murah hati itu memberikan yang terbaik seturut kehendaknya. Kemurahan hati Allah ialah memberikan apa yang terbaik bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan. Jadi, kita tidak perlu iri hati terhadap kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada orang lain. Allah itu baik dan murah hati. Hanya saja terkadang manusia sering membuat perbedaan dan berlaku serta berpikir tidak adil. Kita iri hati dan mungkin tidak mau menerima dengan baik kalau ada orang yang hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih keren, jauh lebih berhasil daripada kita. Lalu kita menyalahkan Allah karena kita merasa dan menilai bahwa Allah tidak murah hati pada kita. Di sini tentu Tuhan akan bertanya kepada kita seperti dalam firman Tuhan pada hari ini. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ingatlah anak-anakku, Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga Ia pun bebas mempergunakannya bagi kemuliaannya. Tentu saja kita dapat mempercayai bahwa Allah mempergunakan segala sesuatu yang Ia miliki demi kebaikan kita. Anak-anakku, ingatlah Tuhan itu selalu dan selamanya bermurah hati kepada setiap kita. Sebagaimana kita melihat kemurahan hati Allah yang mengantar kita untuk memperoleh keselamatan. Maka marilah kita belajar dari kemurahan hati Allah, agar kita pun bermurah hati kepada sesama seperti Allah yang murah hati.